Yesus adalah anak Allah dan dia juga Allah. Gimana ya ini? Kontradiksi banget. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa mati di salib sih? Nah, dengarkan penjelasannya sampai habis. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sebagai pendahuluan kita telah belajar dalam pelajaran yang kemarin bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa Yesus juga adalah Allah sendiri. Mungkin teman-teman bertanya, saya tidak mengerti bagaimana mungkin Yesus adalah anak Allah dan dia juga Allah. Nah, di awal pelajaran ini kita harus mengerti kebenaran, yaitu kebenaran-kebenaran sebagai berikut ialah Allah itu lebih besar daripada pengertian kita. Garis bawahi kalimat itu. Allah itu lebih besar daripada pengertian kita. Itulah yang bisa kita ketahui tentang Allah karena Allah menyatakan kebenarannya kepada kita. Jadi, kalau hari ini kita belajar tentang Yesus adalah Allah, bukan karena pengetahuan manusia dapat merumuskan, oh, karena inilah Yesus menjadi Allah, bukan. Tetapi Allah sendiri menyatakan dirinya melalui Alkitab yang kita baca bahwa dialah Allah. Oke, jadi bukan kita tiba-tiba mengerti, oh dia Allah. No, Tuhan menganugerahkan pengetahuan kepada kita melalui firman, melalui Alkitab yang kita baca dan menjelaskannya sangat baik tanpa kontradiksi untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi bukan kita yang hebat tetapi Allah yang mewahyukan itu. Allah yang menyatakan itu melalui Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. Oke? Bukti pertama. Bukti pertama bahwa Yesus adalah Allah ialah Alkitab menyatakan secara jelas bahwa Yesus adalah Allah. Yang tadi kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah ayat dasar kita. Nah, untuk penjelasannya kok bukan Yesus tulisannya tapi kok tulisannya firman. Nah, itu nanti dalam pelajaran kelima kita akan membahas bahwa firman yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Yesus. Tapi hari ini biar dikip dulu di pelajaran yang ketiga bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itulah Yesus. Oke? Nah, kalau misalnya kita bilang, "Ah, firman ini bukan Yesus. Firman ini beda dengan Allah." Berarti kita bilang Alkitab salah dong. Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa firman dan Allah itu bersama-sama. Firman itu adalah Allah. Oke? Nanti dikip dulu untuk di pelajaran kelima yang akan menjadi penjelasannya. Kemudian ayat yang kedua yang ingin kita lihat yang memberitahu kita bahwa Yesus adalah Allah ialah yang pertama Roma 9 ayat 4 sampai ke 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat di atas berbicara tentang anak-anak Israel atau bangsa Israel dan bagaimana mereka menerima hukum Taurat dan janji-janji Allah. Hal itu menerangkan bagaimana kelahirannya secara fisik. Yesus dilahirkan dalam bangsa Israel dan dengan lain kata, dalam pandangan manusia, Yesus itulah orang Israel. Tapi ayat ini juga menceritakan kepada kita bahwa Kristus itu di atas segala-galanya, yaitu Ia adalah Allah yang harus dihormati, dipuji
sampai selama-lamanya. Kebenaran bahwa Yesus adalah Allah tidak ditemukan dalam 2 ayat itu saja, teman-teman. Kita akan belajar yang lain, ayat-ayat yang lain, teks-teks yang lain yang membuat kebenaran ini semakin jelas dan semakin yakin bagi iman Kristen kita. Berikutnya, kuasa Yesus mengampuni dosa itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kita percaya semua dosa itu melawan Allah. Pada dahulu kala Raja Daud berdoa kepada Allah dan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Itu tercatat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6. Nah, teman-teman, kita harus lihat bahwa satu-satunya pribadi yang bisa mengampuni dosa adalah pribadi kepada siapa manusia itu berdosa. Daud berdosa kepada Tuhan sehingga dia berdoa dalam Mazmur itu untuk minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita bersalah sama orang lain, maka kitalah yang harus meminta maaf sama orang lain, bukan kita minta maaf sama orang yang tidak ada urusannya sama kita. Jadi kita akan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Dan orang yang dapat mengampuni adalah orang yang tersakiti. Adalah orang yang dengan siapa kita lukai. Ada bapak-bapak suami menyakiti istrinya. Yang bisa mengampuni perasaan sakit hati itu adalah istrinya dong, bukan tetangganya. Karena yang melakukan kesalahan adalah antara suami dengan istrinya. Jadi kalau suaminya minta maaf, maka istrinya lah yang memiliki hak untuk memilih mengampuni atau tidak. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita berdosanya sama Tuhan, ya hanyalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa kita. Bukan malaikat, bukan orang lain, bukan siapapun. Tetapi dengan siapa kita berdosa, dialah yang berhak mengampuni dosa kita. Dan kepada dialah kita harus meminta maaf. Nah, kita akan melihat bahwa Yesus mempunyai kuasa mengampuni dosa. Seperti dalam Markus 2 ayat 1 sampai ke 12. Markus 2 ayat 1 sampai ke 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Oke, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia atau Yesus berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya. Wow, luar biasa sekali ya. Sekali Yesus bilang, mengampuni dosa, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang itu langsung bisa berdiri, bisa berjalan. Dari ayat-ayat tadi kita belajar hal-hal bahwa Yesus berkata kepada orang itu bahwa dosa-dosanya, bukan satu dosa ya, tapi dosa-dosanya diampuni.
Musuh-musuh Yesus berkata bahwa hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Mereka benar tentang hal itu. Kemudian mereka mengatakan Yesus melakukan kejahatan karena dia yang memiliki kuasa itu hanyalah Allah sendiri. Mereka bilang, ahli Taurat bilang, engkau telah menghujat Allah kalau kau bilang kau bisa menghapus dosa, bisa mengampuni dosa. Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia sungguh-sungguh punya kuasa untuk mengampuni dan bahkan bukan hanya mengampuni, bahkan bisa menyembuhkan. Jadi Yesus menunjukkan pengampunan dosanya kepada orang tersebut dengan tanda orang tersebut sembuh total dan sekejap mata. Banyak orang masih keras kepala dengan tindakan Yesus yang mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Orang masih nggak percaya bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu, Yesus menunjukkan kuasanya untuk menyatakan bahwa dia sanggup menghapus dosa dan melakukan kesembuhan yang sempurna. So, harusnya itu menjadi tanda buat mereka saat itu untuk mengerti bahwa inilah Allah yang menjadi manusia, memiliki kuasa yang sama seperti Allah. Tidak hanya menghapus dosa, tetapi dapat menyembuhkan orang. Jadi ibarat ada sebuah rumah yang kita tahu bahwa ada satu orang yang mempunyai kunci itu. Kalau kita lihat orang itu datang ke rumah, dia ambil kunci, dia buka pintu, maka kita akan mengetahui bahwa dialah pemilik rumah itu. Ya nggak sih? Nah, kita mengetahui bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, bila kita melihat Yesus datang dengan kuasa untuk mengampuni dosa, harusnya kita udah tahu dan sadar bahwa Yesus itulah Allah. Tidak mungkin malaikat bisa menghapus dosa. Tidak mungkin setan, apalagi setan, nggak mungkin gitu. So, Jesus is God. Tuhan itu adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan. Titik. Oke? Tidak percaya? Masih ada bukti yang ketiga. Yesus menyatakan mempunyai penghormatan yang sama dengan Allah. Dalam Yohanes 5 ayat ke-23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dalam ayat ini, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa manusia akan menghormati dia sebagaimana manusia lain menghormati Bapa. Kalau kita mulai membaca dari Yohanes 5:16, kita menemukan bahwa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Yesus telah mengajar bahwa dia sama dengan Allah. Itu di ayat 18 dalam Yohanes 5 juga. Jika Yesus tidak menjadi sama dengan Allah, dia sudah tentu akan membenarkan mereka. Dia akan membuat itu sangat jelas bagi mereka bahwa mereka telah salah mengerti dan dia tidak mengatakan sama dengan Allah. Apakah Yesus melakukan penolakan ketika dia bilang engkau menyamakan diri dengan Allah? Enggak. Waktu orang-orang Yahudi menuduh dia, engkau telah menghujat Allah karena engkau menyamakan diri dengan Allah. Yesus bilang, no, memang gue, emang aku sama dengan Allah. Yesus memberitahukan kepada mereka, semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi Yesus tidak menolak untuk mendapatkan penghormatan yang sama dengan Allah. Kalau kita belajar nabi-nabi yang dulu, kita belajar tentang orang-orang yang dahulu, ketika mereka mau disamakan dengan Allah, mereka akan menolak. Hey, this is not me. Ketika Yohanes Pembaptis bilang, apakah engkau Mesias? Bukan, itu bukan aku. Aku bukan Mesias. Aku bukan Allah yang dapat mengampuni dosa. Aku bukan Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Tetapi nanti akan datang satu pribadi. Nah, lihat, bandingkan. Yesus tidak menolak seperti Yohanes Pembaptis menolak. Oke? Kemudian ditegaskan dalam Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menanggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini, ayat Filipi 2 ayat 6, menceritakan bahwa Yesus telah menjadi Tuhan sebelum ia datang di dunia. Oke, Yesus tidak berpikir bahwa
Kalau menjadi sama dengan Allah itu artinya saya menghujat Allah. No, karena dia dari awal adalah Allah dan dia tahu betul bahwa ia adalah Allah. Kemudian bukti yang berikutnya. Oke, Yesus menerima pujian seperti Allah menerima pujian. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 18. Kita singkat saja, oke? Saya akan membacakan singkatnya begini. Kita membaca nanti bahwa Paulus dan Barnabas sedang mengajar di Listra. Oke? Orang banyak yang melihat mengatakan bahwa dewa-dewa telah turun dari surga. Jadi orang-orang Listra bilang mereka ini adalah dewa-dewa yang turun dari surga karena mereka terbiasa dengan ibadah Yunani dengan banyak dewa. Kemudian Paulus dan Barnabas dengan segera memperbaiki kesalahan statement mereka dan memberitahukan kepada orang-orang itu bahwa mereka sama seperti diri mereka sendiri. Nah, Paulus dengan Barnabas ketika dapat pujian, "Oh, ini dewa yang datang ke bumi." Paulus dan Barnabas langsung bilang, "No, kami sama seperti kamu, manusia yang berdosa." Nah, tindakan ini benar banget karena memang seperti itulah yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai orang hebat, harusnya hamba-hamba Tuhan tersebut bilang, "No, saya sama seperti saudara." Seperti Paulus dan Barnabas bilang, "Enggak, kami itu sama seperti kalian. Kami ini hanyalah alat. Kami ini hanyalah wakilnya, tapi kami bukanlah dia yang sangat berkuasa." Kemudian ketika Yohanes mendapat mimpi, Rasul Yohanes ya, mendapatkan mimpi dari sorga dan jatuh tersungkur menyembah orang yang berbicara kepadanya, orang itu memberitahukan bahwa dia tidak seharusnya melakukan demikian. Hanya Allah yang harus disembah. Di dalam Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Nah, orang yang disembah oleh Yohanes ketika mimpi itu dalam Wahyu 19 adalah malaikat. Nah, malaikat yang berbicara kepada Yohanes menolak untuk disembah karena malaikat tahu bahwa hanya Allah yang layak dan harus disembah. Jadi, malaikat pun melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Kemudian dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29. Sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ketika Thomas menyadari bahwa itu benar-benar Yesus yang telah bangkit dari kematian, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Yesus memperbaiki sebutan Yohanes itu, statement Yohanes, panggilan bahwa Yesus adalah Allah? No. Yesus menerima pujian yang Thomas katakan. Yesus tidak menolak untuk disamakan dengan Allah. Karena Yesus tahu benar bahwa ia adalah Allah. Kemudian yang berikutnya, Allah di dalam Kristus. Yang terakhir. Kadang-kadang orang tidak mau memuliakan Yesus seperti mereka memuliakan Bapa. Mereka membuat lelucon dan berkata, jika Yesus adalah Allah, itu artinya bahwa Allah mati di atas kayu salib. Sebenarnya ya, tepat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Sekali lagi, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan Allah, oleh Kristus. Artinya melalui Kristus. Jadi, kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, kalau Allah mau mendamaikan diri dengan dunia yang berdosa, karena dia kudus, sementara dunia ini sudah hancur dalam dosa, maka hanya melalui Yesuslah, melalui Kristuslah yang harus mati di atas kayu salib untuk menjadi perantara antara sorga dengan dunia. Yesus harus mati sebagai korban penebus salah supaya dunia ini yang menerima Yesus, orang-orang yang menerima Yesus dibersihkan, dilayakkan, dikuduskan untuk bisa langsung mengakses sorga, untuk bisa langsung berdoa kepada Bapa.
Kemudian dalam Kisah Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Paulus sedang berbicara kepada penatua-penatua gereja di Efesus. Dia mengatakan kepada mereka bagaimana mereka harus memelihara gereja yang dibeli dengan darahnya sendiri, dengan darah Kristus sendiri. Kalau kita membaca dengan teliti ayat ini, kita akan melihat bahwa Paulus sedang berbicara tentang Allah. Dia menyebut gereja dengan gereja Allah, dengan G besar, dengan A besar. Artinya kepemilikan dari Allah itu sendiri. Dan kemudian menambahkan kalimat yang Allah beli dengan darahnya sendiri. Jadi artinya gereja Allah itu bukan sebutan dari manusia, gelar dari manusia, tetapi ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah sendiri karena Allah sudah membayarnya dengan darahnya sendiri. Makanya disebut gereja Allah, milik Allah. Ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti. Bila kita melihat tentang kita di dalam dunia, kita bakal lihat banyak hal yang terlalu sulit untuk kita mengerti. Jika kita tidak bisa mengerti hal-hal yang diciptakan oleh Allah, betapa bodohnya kita meminta untuk mengerti semua hal-hal yang dalam dari Allah. Kalau kita sulit mengerti apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini, bagaimana mungkin kita masih mau lagi lebih mengerti hal-hal yang lebih dalam dari Allah. Tetapi hal-hal yang Allah ajarkan kepada kita itu bisa kita percayai. Kita telah melihat bahwa Alkitab benar-benar mengajar bahwa Yesus adalah Allah. Kita boleh tidak mengerti tentang semua itu, tetapi kita bisa mempercayai hal-hal itu karena Allah telah mengajarkan itu kepada kita. Oke? Jadi kalau hari ini masih ada yang bingung, kamu punya hak untuk tidak mengerti, kau punya hak untuk masih bingung. Tetapi ada satu hak juga yang harus kamu gunakan adalah kamu berhak untuk mempercayai hal-hal yang belum dapat kita mengerti. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Ketika iman itu hadir dalam hatimu saat ini, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar singkat tentang Engkau, bahwa Engkau sendirilah Yesus dan Yesus itulah adalah Allah. Kalian adalah sesama dan tidak dapat terpisahkan. Dan Yesus yang hadir 2000 tahun yang lalu sudah mati, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi korban pendamaian kami, menjadi akses kami untuk masuk ke dalam surga. Berikanlah kami hati untuk mengerti ya Bapa. Berikanlah kami kemampuan untuk terus belajar bahwa Engkau adalah Allah itu sendiri. Thank you Lord, thank you. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Berikan kami hal-hal baik untuk minggu-minggu berjalan ini. Biarlah hati kami terus terpaut kepada hati-Mu, dan biarlah iman kami tetap kuat dalam kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu ya Allah, biarlah pelajaran hari ini menjadi berkat, menjadi tanda, dan memperlengkapi kami lagi, supaya tetap kuat mengikut Engkau. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you sudah mendengarkan pengajaran tentang siapakah Yesus bagian yang ketiga, dan sampai bertemu dalam pelajaran yang keempat dan berikutnya. Tetap dalam program Mendengar Kabar Baik bersama saya, Jonathan Gultom. See you next week. God bless you all.